Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani, NPM 1972337, kelas A mata kuliah Praktikum Rangkaian Elektrik. Kali ini saya akan melakukan simulasi mengenai kapasitansi. Nah, meliputi pembacaan nilai tegangan, reaktansi, hubungan antara tegangan dengan frekuensi, dan juga faktor daya. Oke, kita langsung saja simulasinya. Nah, seperti biasa, saya sudah siapkan untuk rangkaian pada simulasinya. Nah, kapasitansi yang dipakai itu bernilai 470 picofarad. Oke, yang pertama itu adalah untuk menentukan nilai tegangan pada kapasitornya. Nah, seperti video sebelumnya, pada induktansi, untuk menentukan nilai tegangannya itu, kita harus mengetahui dulu Pi maksimal dan juga Pi RMS-nya. Oke, kita cari. Nah, untuk frekuensinya itu bernilai 100 kHz. Oke, kita langsung start simulasi. Nah, kita cari tegangan maksimal untuk channel A. Untuk channel A itu, tegangan maksimalnya itu adalah 6,70. Sedangkan untuk channel B, tegangan maksimalnya itu adalah 13,30 volt. Oke, kita tulis di sini. Untuk channel A itu 6,70 volt. Dan untuk channel B-nya itu adalah 13,30 volt. Selanjutnya, kita menentukan nilai tegangan RMS-nya dengan mengalihkan tegangan maksimal dengan 0,707. Nah, untuk PRMS channel A itu adalah 4,73 volt. Dan untuk channel B itu adalah 9,40 volt. Nah, setelah kita mengetahui tegangan RMS-nya, maka kita bisa menentukan nilai tegangan pada kapasitornya. Kita tinggal jumlahkan saja PRMS antara channel A dan channel B. Maka hasilnya itu adalah 14,13 volt. Dan untuk selanjutnya itu, untuk menentukan nilai arus rangkaian dengan resistor D-nya itu sama dengan 100 ohm pada frekuensi 100 kHz. Nah, kita tulis dulu resistornya itu adalah 100 ohm. Yang kedua itu, kita harus menentukan nilai tegangan pada RD-nya. Oke, kita cari tegangannya. Untuk mencari tegangannya itu, saya akan menggunakan voltmeter. Voltmeternya ditaruh sini. Yaitu run simulasi. Nah, tegangan pada resistornya itu bernilai 0,42 volt. Oke, kita tulis di sini 0,42 volt. Nah, setelah kita mengetahui nilai tegangannya, kita bisa menentukan nilai arusnya. Dengan 0,42 dibagi 100 ohm, hasilnya itu adalah 0,042 ampere. Seperti biasa, kalau ingin membuktikannya, kita bisa menggunakan ampermeter seperti pada simulasi induktansi. Oke, selanjutnya itu untuk menentukan nilai impedansi dan menentukan juga nilai XC-nya. Nah, oke, tadi untuk PC-nya itu sama dengan 14,13 volt. Terus arusnya itu adalah 0,042 ampere. Jadi untuk nilai Z-nya itu adalah 14,13 volt dibagi 0,042 ampere. Hasilnya itu adalah 36,42 ohm. Nah, setelah kita mengetahui nilai impedansinya, maka kita juga bakalan mengetahui nilai reaktansi kapasitornya. Nah, rumusnya itu seperti ini. Dan hasilnya itu adalah 321,21 ohm.
Oke, untuk impedansi dan nilai reaktansinya sudah kita temukan. Selanjutnya kita menghitung perbedaan sudut pasanya. Nah, dengan rumus seperti ini, kita masukkan si XC-nya itu adalah 321,21 dan R-nya itu adalah 100. Maka perbedaan sudut pasanya itu adalah 72 derajat. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya itu adalah menghitung impedansi dan XC ketika kapasitor variabel dihubungkan secara paralel dengan kapasitor 470 picofarad. Oke, kita langsung simulasi. Oke, di sini itu seharusnya menggunakan kapasitor variabel, tetapi kalau di simulasi itu susah di-adjust. Jadi saya menggunakan kapasitor biasa dengan nilai 320 mikrofarad. Nah, untuk menentukan nilai impedansi dan juga nilai reaktansinya, kita harus mengetahui dulu tegangan total dan juga arusnya. Saya akan menggunakan voltmeter dan juga ampermeter supaya lebih mudah. Nah, di sini tegangan yang terbacanya itu adalah 14,1 volt dan arusnya itu adalah 0,14 ampere. Kita tulis di sini 14,1 volt dan arusnya itu adalah 0,14 ampere. Nah, maka kita dapat menentukan nilai impedansinya, yaitu sebesar 100,71 ohm. Maka kita juga bakalan dapat XC-nya. Nah, XC-nya itu sebesar 11,93 ohm. Pada saat sebelum diparalelkan dengan kapasitor lain, nilai impedansinya itu besar. Tapi setelah kita ditambahkan kapasitor lain, impedansinya itu menjadi lebih kecil. Jadi, maksudnya itu ketika si kapasitornya itu bertambah, maka impedansinya malah berkurang. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya itu untuk melihat hubungan antara frekuensi dengan tegangan kapasitor pada kapasitor 0,1 mikrofarad dengan resistansi 100 ohm. Oke, kita lihat seperti apa hubungannya. Nah, inilah grafik hubungan antara tegangan dengan frekuensi pada kapasitor 0,1 mikrofarad dan 100 ohm. Nah, dilihat dari sini itu, tegangannya itu konstan atau tetap seiring dengan bertambahnya nilai frekuensinya. Jadi, semakin besar apapun si frekuensinya, si tegangannya itu akan tetap. Gitu. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu sama melihat hubungan antara tegangan dengan frekuensi. Tapi di sini kapasitornya bernilai 0,01 mikrofarad dan resistornya itu adalah 1 kilo ohm. Oke, kita lihat hubungannya itu seperti apa. Oke, inilah grafik hubungan antara tegangan dengan frekuensi pada kapasitor 0,01 mikrofarad dengan resistor 1 kilo ohm. Nah, di sini terlihat semakin besar frekuensi yang diinput, maka si tegangannya itu akan tetap atau konstan. Sama halnya pada kapasitor 0,01 mikrofarad tadi. Nah, hal ini berbeda dengan
hubungan antara frekuensi dengan tegangan pada induktansi, di mana kalau di induktansi itu semakin besar frekuensi yang diinput, maka semakin besar pula tegangannya. Sedangkan kalau di sini semakin besar frekuensinya, maka si tegangannya itu akan tetap atau konstan, jadi tidak berubah seiring bertambahnya jumlah frekuensi yang diinput. Oke, kita lanjut lagi ke yang terakhir itu, menghitung sudut fasa dan faktor daya pada kapasitor 0,1 mikrofarad dengan resistor 100 ohm. Nah, di sini saya akan langsung saja untuk menghitungnya tanpa melakukan simulasi. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu nilai reaktansi kapasitornya, di mana rumusnya itu seperti ini. Nah, untuk frekuensi 1 kHz, Xc-nya itu adalah 1591,5 ohm. Sedangkan pada frekuensi 10 kHz, Xc-nya itu adalah 159,15 ohm. Nah, kemudian kita menentukan nilai impedansinya, di mana untuk frekuensi 1 kHz, impedansinya itu adalah 1594,6 ohm. Sedangkan pada frekuensi 10 kHz, maka si impedansinya itu adalah 187,9 ohm. Nah, setelah kita mengetahui nilai reaktansi, resistansi, dan impedansi, kita bisa menentukan sudut pasanya. Maka perbedaan sudut pasa pada frekuensi 1 kHz itu adalah 86,4 derajat. Sedangkan pada frekuensi 10 kHz, sudut pasanya itu adalah 57,86 derajat. Oke, setelah itu kita menentukan faktor dayanya. Nah, untuk frekuensi 1 kHz, faktor dayanya itu adalah 0,062. Sedangkan pada frekuensi 10 kHz, faktor dayanya itu adalah 0,53. Oke, sudah selesai. Nah, dari tabel ini kita dapat lihat semakin besar frekuensinya, maka faktor dayanya juga semakin besar. Dan sudut pasa yang terbentuk antara reaktansi dan resistansinya juga semakin besar. Oke, untuk simulasi kapasitansi sudah selesai. Nah, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.